Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Saya percaya hari ini kita akan menerima berkat yang baru. Hari ini kita menerima kekuatan yang baru. Kalau hari ini kita ada, semua karena Tuhan. Hari demi hari kita lewati bersama Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan selalu bersama dengan kita melewati hari-hari ke depan. Hari ini kita akan kembali beribadah online. Mari siapkan hati kita, mari fokus kepada Tuhan. Karena kita percaya Dia berkuasa dalam pujian dan penyembahan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan Immanuel beserta dengan kami sampai hari ini. Dan Engkau tetap beserta dengan kami sampai kepada kesudahannya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Hari ini Tuhan kami kembali menghadap hadirat-Mu untuk menyembah Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu dengan penyembahan kami Tuhan. Biar darah-Mu hari ini Tuhan menyucikan setiap kami dan melayakkan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus hanya Engkau yang kami rindukan pagi ini. Jamah setiap kami pagi ini Tuhan. Pagi ini Tuhan biar setiap kami datang dengan haus dan lapar akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan memenuhkan setiap kami pagi ini. Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab alam semesta menyembah Engkau. Semua yang bernafas menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
ucapan-Mu Tuhan. Engkau layak menerima penyembahan kami Tuhan. Engkau layak menerima pujian kami. Haleluya Yesus. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Dia hebat. Mari sekali lagi, mari sembah Tuhan. Mari angkat tangan kita. Mari percaya Dia ajaib. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari sekali lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kinara lama syandara lama yara lama sikinara lama sikirererererere. Kinara lama sikinara lama sikinara lama sikira lama syandara lama ya karama sikirere. Mari engkau yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh bersama-sama. Hikara lama syandara lama ya karama sikinara lama seke. Hikara mayara lama syandara lama rama rama sikinara lama ya karama seke. Hinara lama ya karama sikinara lama ya karama se. Oh kara lama syakara mayara lama sikinara lama. Syandara lama yara lama sikinara lama yara lama sike. Syandara lama yara lama sikinara lama. Oh kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Selamanya Engkau ajaib Tuhan. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau ajaib. Selamanya Kau Allah yang hebat. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari tetap menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Inara lama syandara lama se. Inara lama. Inara lama sikina lama. Haleluya. Kami mengarahkan mata kami pada-Mu Tuhan. Sebab pertolongan kami datang dari Allah semesta alam. Sebab itu kami menyembah Engkau. Karena dengan menyembah Engkau kami percaya Engkau Allah yang luar biasa.
Kami percaya Tuhan ketika kami menyembah-Mu, kemenangan sudah terjadi, kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya mujizat-Mu sudah terjadi dan sedang terus terjadi dalam hidup kami. Haleluya, mari sembah Tuhan. Hati kami mencari-Mu Tuhan, hati kami tertuju padamu. Pagi ini bakar kami kembali dengan cinta-Mu Tuhan. Ada api Roh Kudus saat ini melanda setiap kami. Di dalam nama Yesus, yang suam-suam kuku kembali berkobar-kobar, yang putus asa kembali berpengharapan. Karena kami tahu Allah selalu optimis untuk kami, sebab Dia sudah menyiapkan rancangan yang besar. Hiralama syandarama, kiralama yaralama syandarama yakarama sige. Mari percaya kemenangan sudah terjadi. Hidup dalam kemenangan dengan Tuhan, sebab Dialah yang memberikan kemenangan. Pagi ini mari percaya ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru. Sebab firman-Nya berkata, rancanganku bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi. Angkat suaramu dan percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Dia sedang ada di tengah-tengahmu. Dia sedang ada di tengah-tengah kita. Mari tetap percaya. Dia tidak meninggalkan kita. Apapun yang terjadi sampai kesudahannya. Amin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi, lebih yakin, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan, kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sebab kemenangan yang Kau berikan kepada yang berharap kepadamu terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi, terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin, amin, amin. Kami percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau bukan Allah yang berdusta. Ketika Engkau berfirman, Engkau mengerjakannya. Ketika Engkau berkata, aku memberikan kemenangan yang gilang gemilang, maka Engkau mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan, karena janji-Mu itu ya dan amin dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami setiap hari tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali menyembah Engkau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan sungguh indah dalam hidup kami, dan tanamkan hidup kami setiap hari di dalam hadirat-Mu, lebih hari lebih dalam, lebih mengenal Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan kami berikan padamu, segala penyembahan kami berikan padamu, segala hormat dan pujian, ucapan syukur bagi Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami menjadi tanah yang baik, benih firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah banyak dalam hidup kami. Beri roh pengertian dalam setiap kami, beri roh hikmat dan wahyu atas setiap kami, supaya ketika firman Tuhan disampaikan Tuhan, tidak ada satu pun yang jatuh di batu-batu atau di semak duri, tetapi semuanya Tuhan jatuh di tanah yang baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, dan Kau mengurapi kami semua, dan kami mau mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah kita boleh memuji dan menyembah nama-Nya yang kudus, yang patut ditinggikan. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa yang kami cintai, yang kami kasihi, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kembali dalam ibadah via online kami berdoa, berkati kami dengan taburan benih-benih firman-Mu, agar kami dapat mengerti rahasia firman Tuhan, dan kami hidup di dalam firman Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang saya sampaikan berjudul Orang Kristen yang Dapat Ditelan Setan. Mungkin agak aneh ya, judul ini agak menggelitik kita, dan ada pertanyaan yang dapat muncul di dalam hati dan pikiran kita. Apakah ada orang Kristen yang dapat dikalahkan, ditelan di sini oleh musuh kita, yaitu setan? Baik, kalau kita untuk mengerti itu, kita akan belajar bersama-sama dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah sumber damai sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, melalui kebenaran yang kita baca dan menjadi landasan khotbah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk melihat kebenaran, menemukan kebenaran, mutiara di dalamnya, agar kita menjadi orang Kristen yang sejalan hidupnya dengan firman-Nya. Baik, kita akan membuat satu jawaban dari pertanyaan ya, jenis orang Kristen macam apakah yang dapat ditelan oleh setan? Ya, mungkin kita rasa euforia, rasa bangga, sebab kita telah ditebus oleh Kristus, yang di mana di atas kayu salib itu Ia telah mati dan mengalahkan musuh kita. Tetapi mengapa ya? Mengapa pada pagi ini kita disuguhkan satu kebenaran firman Tuhan mengenai jenis orang Kristen macam apakah yang dapat ditelan oleh setan? Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bersama-sama mengenai jenis orang Kristen itu. Yang pertama,
yang hidupnya penuh kekhawatiran. Loh. Nah, saudara, dari firman Tuhan ini kita ingin membawa diri kita hidup lebih benar, dan firman Tuhan mengajarkan agar kita tidak dikalahkan, bahkan ditelan oleh musuh kita, yaitu si iblis yang tadi digambarkan dari ilustrasi yang saya tampilkan tadi seperti singa. Nah, saat singa ada seekor binatang yang sangat buas, raja rimba yang sangat ditakuti. Nah, itulah gambaran atau analogi dari musuh kita, yaitu iblis. Nah, dia dapat menerkam, dapat menelan orang yang hidupnya penuh kekhawatiran. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu, saya garis bawahi, kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jelaslah di sini nasihat firman Tuhan buat kita orang percaya supaya kita tidak khawatir. Karena nanti disebutkan ada kelanjutannya, ada korelasinya, ada kaitannya dengan ayat-ayat sesudahnya. Firman Tuhan tadi menjelaskan bahwa nanti musuh kita yang dapat menelan kita apabila kita khawatir. Kata khawatir itu di dalam penulisan Alkitab dikatakan dengan kata merimnan, ya. Dalam bahasa Inggris sebagian menggunakan kata anxiety, ya. Nah, saudara, anxiety ini adalah kecemasan, kegelisahan. Rasanya ini sangat relevan bagi kita yang sedang hidup pada masa yang sulit ini, ya. Semua dunia, bukan hanya negara kita, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama, yaitu kesulitan. Dihadapi oleh manusia zaman sekarang itu khawatir. Khawatir bagaimana masa depan, khawatir bagaimana penghidupan, khawatir bagaimana kesehatan, sehingga orang mengatakan ada paranoid. Di mana-mana pun kita rasa khawatir. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan kita khawatir. Khawatir itu secara medis yang dikaitkan dengan menurunnya imunitas tubuh kita. Banyak orang sekarang sedang khawatir akan rumah tangganya, akan penghidupannya, keperluannya, usahanya. Ini memang sebuah realita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan agar kita tidak khawatir. Nah, tidak cemas, tidak gelisah, sehingga kita kurang tidur, sehingga kita tensi menjadi tinggi karena dihinggapi oleh rasa kegelisahan, rasa kecemasan tentang kehidupan ini. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 22 juga disebutkan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ini sesuatu yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu tentang si jahat yang menaburkan lalang di dalam kehidupan orang-orang yang mencoba mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, si jahat itu menaburkan, yaitu rasa benih yang lain, benih yang jahat, yaitu lalang. Dan dikatakan di situ orang yang kemudian mendengar firman Tuhan, tetapi menaruh firman Tuhan itu bukan di tanah yang subur, tetapi pada semak duri. Itu gambaran bagi orang yang khawatir akan dunia. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah berita-berita yang lalu lalang baik secara lisan melalui media-media elektronik maupun media sosial yang bisa membuat kita jadi khawatir, tetapi kita mau percaya kepada firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus, untuk kita taruh di dalam kehidupan kita supaya menghilangkan rasa khawatir dan menggantikan dengan rasa percaya kepada Tuhan. Yang kedua,
Orang yang dapat ditelan oleh musuh setan itu yaitu yang tidak menyadari keberadaan musuh. Firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita sejak kita menjadi milik Tuhan, sejak kita menerima anugerah Kristus, maka kita berada dalam satu kawasan peperangan rohani. Ya, karena apa? Penjajah kita yang dulu yaitu kuasa dosa, yang di mana setan yang menjadi pengendali semua itu telah diusir pergi karena kerajaan Tuhan sudah datang atas kehidupan kita. Nah, pada waktu itu setan akan tidak tinggal diam. Ia akan terus berusaha untuk masuk kembali. Sebab itu kita diberitahu oleh firman Tuhan agar kita sadar. Kita punya musuh. Setiap negara itu memperlengkapi negaranya dengan tentara yang tangguh, peralatan yang canggih, supaya kalau sekonyong-konyong ada serangan dari pihak musuh, maka tentara itu siap membela bangsa dan negaranya. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji Tuhan, firman Tuhan itu luar biasa menelanjangi pekerjaan setan dan memberitahu kepada kita supaya kita aware, supaya kita sadar tentang eksistensi dan strategi kuasa kegelapan yaitu setan. Dikatakan agar kita sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu iblis. Nah, saudara, apa yang perlu kita lakukan supaya kita punya kesadaran, punya awareness, saudara, kesadaran bahwa kita sedang memiliki musuh yang luar biasa yang mengincar kita. Untuk itu supaya kita dapat mengerti musuh kita, maka yang pertama harus sadar. Nah, sadar ini dalam bahasa Yunani dituliskan kata nepsate. Kata nepsate dalam bahasa Inggris digunakan kata be sober, yaitu siuman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menarik ya. Banyak orang Kristen yang menjadi apatis, skeptis ya, sehingga tidak punya be sober, tidak siuman, dia pingsan. Nah, ya, orang pingsan tidak bisa beraktivitas sama sekali, tapi orang yang siuman, orang yang sadar, orang yang mampu bertindak karena dia bisa menanggapi, melihat kehadiran musuh itu. Tapi orang yang sedang pingsan, dia tidak menyadari tentang itu. Nah, kata siuman atau pisober atau dari kata nepsate ini dikaitkan dengan for the purpose of prayer, yaitu untuk maksud atau tujuan dari doa. Nah, bagaimana dengan kualitas doa kita? Apakah Anda orang yang suka berdoa? Ya, karena orang yang berdoa itu baru adalah orang yang menyadari bahwa dia bergantung kepada Tuhan. Ia sadar tanpa perlindungan, penjagaan Tuhan, ia akan lemah. Sebab itu orang yang suka berdoa adalah orang yang betul-betul menyadari akan keberadaan musuhnya. Yang kedua, berjaga-jaga. Ya, kalau tadi dalam bahasa Inggris sadar itu dikatakan be sober, dalam berjaga-jaga itu dalam bahasa Inggris dituliskan dikata vigilant. Nah, saudara, vigilant ini dalam berasal dari bahasa Yunani yaitu gregoresate. Kata gregoresate berasal etimologinya dari kata akarnya gregorio yang artinya memberikan perhatian yang ketat. Nah, selain kita sadar atau siuman, kita betul-betul berjaga-jaga. Ya, kemudian berjaga-jaga. Nah, ini adalah memberikan perhatian dengan ketat. Artinya saudara, setan yang disebut digambarkan sebagai singa, ia berjalan keliling ya. Kita selalu berjaga-jaga, yaitu memberikan perhatian yang ketat. Nah, kalau kita misalnya sedang tugas kamling di dalam
lingkungan rumah tangga kita. Lalu kita tidak boleh lengah. Karena apa? Karena pada waktu lengah maka pencuri itu bisa datang untuk mencuri di rumah di sekitar kita. Bab itu kita diminta untuk gregorisate, artinya memberikan perhatian dengan ketat. Ini akhir zaman. Setan tahu bahwa ia juga akan dihukum karena waktu penghukumannya sudah dekat. Dan setan bekerja overtime atau lembur. Nah saudara, mari kita juga akan sadar, tidak skeptis, tidak apatis terhadap musuh kita. Kita akan pelajari, kita akan cermati tentang tindak tanduk setan dengan cara yang berbagai macam untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan kita, merontokkan iman kita. Nah, secara deskripsinya itu lebih panjang, untuk berhati-hati agar tidak melalui pengampunan dan kelambanan beberapa bencana yang merusak tiba-tiba datang. Nah, saudara, jadi kita mau berhati-hati ya, agar kita ini mau mengampuni sebagai pribadi yang percaya kepada Kristus, diajarkan tentang kasih dan lebih cepat ya, supaya bertindak mengenai pengampunan itu. Karena dengan tidak mengampuni, saudara, ada celah ya yang dibuka oleh kita sendiri sehingga iblis itu bisa masuk. Sebab dikatakan apa, saudara? Domba-dombaku ya akan aman di dalam tanganku, kata Tuhan. Ya, saya percaya kalau kita di dalam tangan Tuhan, kita aman. Tapi banyak orang Kristen kegerahan di dalam tangan Tuhan. Ia ingin menikmati kemuliaan dunia. Ia tergoda dengan bujuk rayu setan sehingga ia keluar dari tangan setan. Disitulah setan dapat memangsa saudara. Di dalam kitab 1 Tesalonika 5:6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sama saudara ya, nasihat firman Tuhan itu sama, meneguhkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan itu agar kita berjaga-jaga dan be sober. Dan tadi katakan sadar, siuman. Nah saudara, sebab musuh kita bukan sembarangan. Musuh itu kejam. Musuh itu tidak berberi kemanusiaan. Ia hendak mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang selanjutnya tentang musuh itu, yaitu mengenali musuh, yaitu iblis. Ya, dalam bahasa Yunani digunakan kata diabolos. Nah saudara, dalam peperangan sebuah negara melawan negara yang lain, mereka perlu intelijen, mereka perlu pemetaan dalam peperangan, kekuatannya berapa, senjatanya apa yang digunakan. Demikian pula kita sebagai orang yang percaya perlu mengenal setan. Dalam dunia teologi disebut dengan satanologi atau ilmu yang mempelajari tentang setan. Nah, walaupun waktu kita sangat terbatas, tidak mungkin kita belajar secara utuh mengenai itu, tetapi minimal kita tahu mengenali musuh kita, yaitu iblis. Musuh dalam bahasa Inggris digunakan kata adversary, atau dalam bahasa Yunani digunakan kata antidikos yang terdiri dari dua suku kata, entai dan dike. Nah, entai itu ya anti, menolak saudara, dan dike itu rights atau just, atau lebih lengkapnya a suit at law atau gugatan hukum. Ya, seperti antainomos gitu ya. Nah, saudara, jadi pribadi yang tidak taat pada hukum. Hukum apa? Hukum firman. Nah saudara, setan itu dibuang, dilemparkan dari Firdaus karena ia hendak menyamai Tuhan di tahtanya dan dilemparkan. Dan ciri dari setan itu adalah melawan hukum Tuhan, memutarbalikkan hukum Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak membaca dengan rutin, dengan ketat, dengan taat akan firman Tuhan, maka saudara adalah, saya jamin, orang yang dapat ditipu, yang dapat diputarbalikkan kebenaran firman Tuhan untuk memperdaya saudara. Jadi antidikos adalah pribadi atau oknum yang menolak
hukum. Jelas saudara ya, bagaimana kisah mengenai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden. Karena setan itu mempergunakan firman, diputar balikkan. Bagaimana setan strateginya waktu hendak mencoba Yesus, waktu Yesus sedang berpuasa 40 hari dengan memutar balikkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Yesus melawannya dengan ada tertulis. Nah, dengan firman Tuhan. Yang selanjutnya, kalau kita sudah kenal musuh, kita tahu strateginya, kita lebih firm ya, kita lebih teguh bagaimana kita menghadapi musuh itu ya. Lalu kita lihat strateginya musuh, dikatakan ia disebut sebagai singa. Nah, saudara, kita melihat tadi ya, saya katakan bahwa singa itu binatang yang sangat buas, yang luar biasa untuk menelan, memangsa makannya. Dikatakan singa itu berjalan keliling. Artinya dia sedang mencari-cari ya. Ada orang yang tidak dapat ditelan karena punya proteksi, punya hidup yang berjaga-jaga dan sadar. Tapi ada orang yang tidak sadar tadi ya. Nah, dia sedang berjalan dan menariknya itu ditulis dalam bahasa Inggris dengan kata present tense, seeking ya. Sedang mencari. Sekarang ini saudara, setan sedang mencari orang-orang yang dapat dimangsanya. Nah, kata seeking itu dalam bahasa Yunani digunakan kata seton, yang artinya mencari dengan bertanya. Lebih detail lagi saudara, mencari dengan bertanya. Kalau saya pergi ke sebuah tempat dan tidak tahu jalan, supaya saya tidak kesasar, saya bertanya kepada penduduk setempat, di mana letak ini, baru saya semakin diyakinkan saya dalam posisi yang tidak keliru. Demikian pula setan itu sedang bertanya, siapa orang-orang pribadi, orang Kristen yang dapat ditelannya. Dan mengaum roaring. Nah, saudara, ini untuk memprovokasi orang-orang sehingga timbul ketakutan. Ya, sehingga ia mungkin keluar dari track yang telah ada, sehingga ia berada di sisi jalur yang berbeda atau the side track. Nah, kalau kita sudah keluar, maka ia akan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu menelan ya. Menelan, devour, atau kata pain yang artinya melahap, menelan. Nah, saudara, ini menarik sekali ya. Kata devour atau kata pain ini, menelan ini, yaitu seperti orang yang lapar sekali ya. Kalau melihat masakan yang lezat, ingin segera untuk disantapnya, itulah kata pain, saudara ya. Jadi bayangkan, singa itu lihat kita, itu air liurnya ngocor saudara. Karena kita ini yang tidak sadar seperti santapan yang menggiurkan musuh kita. Yang selanjutnya ya, siapa saja yang dapat dikalahkan setan? Yang tidak mengadakan perlawanan terhadap musuh. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Orang Kristen yang benar tidak pasif. Orang Kristen yang benar tidak defensif, tetapi aktif dan ofensif. Kepada setan, saudara jangan bersahabat, memberi peluang, tapi lawan dia. Lawan dengan cara bagaimana saudara? Katakan firman Tuhan, jenis ini tidak dapat diusir tanpa doa dan puasa. Kata Bisober tadi bukanlah mengenai berjaga dengan maksud berdoa. Nah saudara, dengan cepat saya akan mengakhiri firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, jelas sekali firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita pasif ya. Kita defensif, tapi firman Tuhan mengajarkan kita aktif dan ofensif, menyerang musuh kita. Nah, hendaklah kamu kuat, kita menggunakan seluruh perlengkapan. Saudara tidak dapat menggunakan perlengkapan senjata Tuhan kalau Anda
tidak kuat. Bahasa Inggrisnya menarik ya, finally beaten ya. Akhirnya ya, finally itu yang sudah yang ujung terakhir. Kita hendak menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk perperangan ya. Ada 6 item yang harus kita gunakan. Dan yang terakhir, yang tidak siap bertempur sampai penghabisan. All out, saudara. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, sebagai orang Kristen, ya banyak sekali pengajar gereja yang mengajarkan, membiaskan dari firman Tuhan. Hanya senang, berkat, nikmat. Padahal sejarah mencatat, Alkitab juga memberitahu bahwa orang Kristen harus siap menderita demi kekekalan. Kita tidak takut. Mengapa saudara? Pandangan kita kepada sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang sementara. Karena dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita tidak takut menderita. Ya, mengapa saudara ya? Menderita, suffering atau patematon, yaitu kapasitas untuk merasakan emosi yang kuat sebagai penderitaan. Ya, artinya kita punya kemampuan untuk merasakan bagian dari panggilan Kristen untuk mau menderita. Orang yang menderita biasanya akan tampil lebih hebat karena dia tahu perjuangan, arti perjuangan itu. Filipi 3:10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Dan maaf, yang terakhir sekarang, orang yang dapat ditelan oleh iblis adalah yang tidak percaya kuasa Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu di bagian terakhir firman Tuhan ini, iblis memang musuh kita. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang mengalahkan iblis, Tuhan yang mengalahkan setan. Ayat 11, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Jangan takut. Iblis akan dihukum, iblis akan dikalahkan, dilemparkan ke dalam neraka, nyala api, lautan api yang menyala-nyala. Dia sedang kebingungan untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Jadi percayalah akan firman Tuhan. Apakah Anda sedang sadar akan keberadaan musuh Anda yang sedang mencari orang-orang yang dapat ditelannya? Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi ini akan membawa saudara untuk menjadi orang yang sadar, orang yang berjaga-jaga, orang yang mengenali musuh, dan orang yang melawan musuh, dan orang yang percaya mau masuk ke dalam panggilan Tuhan juga sebagai untuk menderita dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang telah mengalahkan musuh kita. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami tidak mau ditipu, tidak mau dikibuli oleh setan. Karena kami sudah belajar firman Tuhan, supaya kami berdiri teguh. Kami tidak dikalahkan, tidak ditelan oleh setan. Banyak orang yang mengaku kepadamu, tapi sebetulnya mereka orang yang sedang diintai, yang tidak diterkam, ditelan oleh iblis. Tuhan berkati kami, meteraikan firman-Mu dalam Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Karena kami berdoa ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan pengumuman
yang pertama mengenai baptisan. Jadi karena ada beberapa permintaan untuk baptisan kepada Bapak, anak-anak Bapak Ibu atau siapa saja yang belum menjalankan sakramen baptisan air, silahkan segera mendaftar untuk segera di follow up katekisasi. Mendaftarlah kepada Bapak Aris. Yang kedua, gereja kita akan mengadakan sebuah perayaan sebetulnya, tapi karena situasi pandemi yang sedang berada di kota kita sehingga sulit untuk merayakan HUT ya, atau hari ulang tahun gereja yang ke-20, tapi kami dan tim sedang memikirkan bentuk apa ya sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kita, bagi gereja ini kepada umur yang ke-20 ini ya. Tunggu aja nanti pemberitahuan sesuatu yang spesial akan kami berikan. Lalu bagi saudara yang mau memberikan persembahan, saudara bisa melihat di layar TV saudara atau handphone saudara tentang QR, tentang GoPay atau nomor rekening yang dapat kita menyalurkan berkat Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita. Dan yang terakhir adalah pemuritan tetap berjalan. Saudara, mari kita bersetia karena orang yang sadar adalah orang-orang yang menjadi murid Tuhan ya, yang sadar bahwa hidup ini harus diarahkan kepada yang kekal. Marilah kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa kami yang baik dalam surga, kami sudah beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, langkah-langkah kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami dalam pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dan pekerjaan kami. Tuhan berkati supaya kami senantiasa dipelihara, dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Tuhan mata pencarian kami, biarlah kami akan terus menikmati pertolongan yang dari Tuhan. Berkati kesehatan kami, jagai kami dengan tutupan darah-Mu dan para malaikat-Mu yang melindungi kami dari virus-virus jahanam. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang sedang jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang maha tinggi dan berkuasa atas segalanya berkenan menjawab doa kita. Demikian dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa yang baik di surga, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang menyertai Roh Kudus yang menyertai kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Biarlah semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu di minggu depan. Amin.